Halo semua fans Wibu garis keras, balik lagi nih bersama Mimin dan tentunya masih di 2D Anime ya. Kali ini Mimin akan membahas anime yang berjudul Mou ga Queen of Teki Kousha Season 1 nih. Anime ini menceritakan tentang kisah Raja Iblis bernama Anos Voldigoth yang mengalami reinkarnasi menjadi siswa di suatu sekolah bersama para keturunannya. Tapi malah banyak yang tidak mengenali dirinya dan dia malah didiskriminasi. Penasaran kan? Pokoknya pantengin terus ya guys, biar kalian tidak kepo. Sebelum Mimin lanjut, jangan lupa untuk pasang headset dan seperti biasa, siapin cemilan terenak kalian supaya kalian bisa khusyuk selama menonton. Pastikan juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Dan sebelum kita masuk ke alur cerita, mari kita intro dulu. Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para om pedo. Aduhai, begitulah kata para om pedo. Oh om suram tanpa loli. Suatu hari ada sekolah Raja Iblis yang sedang mengadakan ujian masuk bernama Delskade. Didirikan oleh Raja Iblis tirani bernama Anos Voldigoth. Sekolah ini memiliki misi untuk mencari orang yang merupakan reinkarnasi dari Anos Voldigoth yang telah menghilang selama 2000 tahun lamanya. Di hari ujian masuk sekolah, ada seorang perempuan bernama Misha Necron yang akan menjadi peserta ujian. Dan ada seorang laki-laki yang umurnya literally masih sebulan nih. Tapi namanya masih dirahasiakan ya guys. Di sekolah itu, mereka diejek oleh peserta ujian lain bernama Zepes yang merupakan keturunan bangsawan. Si laki-laki memilih untuk cuek karena Zepes ini baginya merupakan orang yang sepele. Ujian pun dimulai. Tahap pertama adalah bertarung melawan peserta lain. Di sini, kebetulan laki-laki itu bertarung melawan Zepes. Dia mencoba untuk membuat Zepes takluk kembali dengan perkataannya. Namun sekarang gak mempan guys karena Zepes menggunakan armor yang bisa menangkal sihir. Zepes bahkan sampai berniat untuk membunuh cowok itu. Dia menghunuskan pedang sihirnya yang diselimuti oleh api dan dia menganggap pedangnya adalah barang legendaris. Namun lagi-lagi si cowok bisa matiin apinya dengan hembusan nafas aja nih. Karena si cowok terlalu kuat, sehingga dia memberikan keringanan untuk Zepes. Dia bakalan diam aja sementara ngebiarin Zepes nyerang dirinya. Gak disangka nih, ternyata detakan jantung si cowok aja bahkan bisa memberikan serangan untuk Zepes sampai berdarah-darah. Zepes gak kapok-kapok dan dia gak bakal nyerah sampai akhir. Zepes pun masih ngejekin si cowok karena dia nganggap si cowok cuma bisa ngalahin dia dengan sihir paksaan. Cowok itu mencoba untuk menyerang pakai jentikan jarinya, ternyata hal itu malah bisa bikin Zepes terhempas sekaligus terbunuh. Si cowok ini bahkan punya sihir untuk bisa menghidupkan seseorang sehingga dia menghidupkan Zepes kembali. Dia membunuh Zepes dan menghidupkannya kembali secara berulang-ulang sampai akhirnya Zepes meminta ampun kepadanya. Kemudian,
Tahap berikutnya adalah tes pengukuran sihir menggunakan kristal sebagai alat ukurnya. Peserta lain rata-rata menghasilkan poin 150-an, namun Misha mendapatkan poin 100.000 nih. Dan si cowok yang mempunyai kekuatan di luar nalar ini malah nggak sengaja ngehancurin kristal yang dipakai untuk alat ukur, sehingga poinnya nggak nongol alias 0. Kemudian di sore hari, ujian telah selesai dan si cowok ngajak Misha untuk mampir ke rumahnya menggunakan sihir teleport nih. Biasalah kalau ada laki yang ngajak temen cewek ke rumah, pasti dikira bawa pacar baru sama ortu kan. Untungnya si cowok ini ngajak Misha ke rumahnya dengan penuh tanggung jawab. Saat malam hari, si cowok nganterin Misha pulang, tapi mereka dibuntuti oleh kakak Zeppes bernama Leorp. Ketika si cowok dan Misha baru sampai di tengah taman, tiba-tiba Leorp membuat sebuah arena pertarungan menggunakan sihir yang bisa mengurung si cowok dan Misha. Di sana juga ada Zeppes yang ngemampus-mampusin si cowok karena bakal dihajar sama kakaknya. Namun Leorp murka dengan perbuatan adiknya sendiri yang seperti pecundang itu. Leorp yang marah langsung menyetrum Zeppes sampai mati dengan sihir listrik. Leorp melakukan pembalasan untuk si cowok ini bukan demi adiknya, namun karena si cowok udah ngehina keluarga bangsawan mereka. Untuk menjaga harga dirinya, maka Leorp akan menantang si cowok. Leorp berencana untuk menyerang dengan cara keroyokan, namun sihir yang dibuat oleh Leorp dan anak buahnya bisa dihancurkan oleh si cowok dengan mudah. Leorp pun tetap tidak menyerah. Dia masih punya sihir original khas keluarga bangsawannya yang terlarang. Tapi ya lagi-lagi masih bisa ditangkal sama si cowok nih. Karena sihir original milik Leorp ini sebenarnya membahayakan dirinya sendiri, maka si cowok menghargainya karena dia udah berusaha keras sampai sejauh ini sehingga si cowok memberinya kesempatan supaya Leorp tidak menyesali perbuatannya. Si cowok menghidupkan Zeppes kembali namun dalam keadaan zombie. Zeppes yang berwujud zombie ini menjadi kuat karena apabila pengguna sihir adalah zombie. Si cowok menyuruh Leorp untuk bekerja sama dengan adiknya yang berwujud zombie itu. Namun Leorp malah gak sudi nih. Karena Zeppes yang berwujud zombie ini menyimpan dendam yang mendalam terhadap kakaknya karena telah dibunuh, dia menyerang Leorp. Saat Leorp mulai terpojok, si cowok menyuruh Leorp untuk segera menyebut nama adiknya supaya dia tersadar. Namun terlambat. Dia menyebut nama Zeppes tepat setelah Zeppes melancarkan serangannya dan keduanya pun tewas menjadi gosong. Si cowok akhirnya membereskan kekacauan itu dan menghidupkan Leorp dan Zeppes kembali. Mereka berdua bertanya-tanya kepada si cowok ini, mengapa dia bisa sekuat itu dan siapakah dia sebenarnya. Coba ayo tebak dia siapa? Kayaknya sih kalian udah pada nyadar ya. Ya bener banget, si cowok ini adalah Raja Iblis Tirani itu sendiri yang bernama Anus Voldigoth dalam wujud reinkarnasi. Hari pertama sekolah dimulai, tapi anehnya Anus ini dinilai sebagai siswa yang tak layak dijadikan Raja Iblis. Padahal, dia ini merasa baik-baik aja waktu ujian masuk. Saat jam pelajaran, wali kelas Anos akan memerintahkan para siswa untuk membuat tim
Dia mempersilahkan para siswa untuk mengajukan diri sebagai pemimpin, dengan syarat harus menguasai sihir khusus bernama Gize. Anos mengajukan diri sebagai pemimpin, namun wali kelas tidak memperbolehkannya karena Anos merupakan keturunan darah campuran nih. Anos tetap bersikeras untuk jadi pemimpin, sehingga dia akan membuktikan bahwa dia adalah orang yang lebih kuat dari keturunan darah murni. Dan dia berhasil membuktikannya. Selain Anos, ada juga siswi yang mengajukan dirinya sebagai pemimpin bernama Sasha Necron, yang merupakan kakak dari Misha. Seharusnya, Misha merupakan keturunan darah murni, namun keluarganya tidak menginginkan hal itu. Di sini, Sasha mempunyai banyak anggota yang berminat untuk bergabung dengan dirinya. Di sisi lain, Anos hanya punya satu anggota, dan itu adalah Misha seorang nih. Sasha juga malah mengucilkan adiknya sendiri itu. Anos yang bodoh amat gak mikir panjang tentang perkataan Sasha. Hal ini membuat emosi Sasha terpancing, sehingga dia berniat untuk menghancurkan Anos dengan sihir mata penghancur. Namun, Anos bisa dengan mudah menangkalnya karena dia juga punya sihir itu. Kemudian saat Anos pulang, dia ditantang Sasha untuk bertanding antar tim. Kalau Sasha menang, Anos harus bergabung ke timnya, dan begitu juga sebaliknya. Anos juga sebelumnya meminta Sasha untuk bergabung dengan timnya supaya dia jadi lebih dekat sama Misha nih. Namun dia tetap gak sudi. Keesokan harinya pertandingan dimulai. Sasha membangun kastil dan juga Anos dan Misha. Karena Anos hanya berdua, dia jadi gak bisa mendekati Sasha sehingga Anos berniat untuk mensiasati lawan. Misha membangun 3 kastil sekaligus untuk mengecoh Sasha nih. Sementara itu, Anos bergerak menuju kastil Sasha. Sasha pun kaget ngelihat Anos yang tiba-tiba nongol di depan kastilnya. Sasha nggak pikir panjang dengan hal ini karena dia pede dengan kastilnya yang kokoh itu dan dia mengira Anos nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Namun perhitungannya salah besar nih ternyata. Anos malah nganggep kastil Sasha itu sebagai sebutir kapas saja. Nani? Jiriki no sada. Dia bermain-main dengan kastil Sasha menggunakan satu tangannya, dan tim Sasha jadi kewalahan di sini nih. Kali ini Sasha tidak akan menyerah dan sudah mengakui kekuatan Anos. Sehingga dia akan menggunakan sihir api terkuat bernama Gyogres. Sihir ini mengharuskan dirinya untuk meminta bantuan anggota lain karena dia tidak bisa dirapalkan seorang diri. Sihir ini bisa menciptakan meriam yang kekuatannya 10 kali lebih besar dari sihir biasa. Saat ditembakkan ke Anos, lagi-lagi dia bisa dengan mudah mengcounternya, guys. Bahkan dia hanya menggunakan sihir api paling rendah untuk menghancurkan Gyogres milik Sasha. Untungnya, Sasha berhasil menghindari serangan api Anos itu walau nyaris terkena dampaknya. Sasha masih ngeyel ingin mencoba memberi serangan dengan kekuatan sihir matanya, namun lagi-lagi itu tidak berefek untuk Anos. Akhirnya, Sasha mengaku kalah dan dia harus menepati janjinya untuk bergabung dengan Anos. Karena dia sebelumnya juga udah membuat perjanjian Z yang tidak bisa mereka ingkari. Kemudian Anos mengajak Sasha dan juga Misha untuk mampir ke rumahnya nih. Hajimemashite, Sasha Necron desu. Sasha pun juga udah baikan sama Misha berkat Anos. Di malam hari, saat Sasha dan Misha mau pulang, Sasha ngasih kiss dulu nih buat Anos sebagai ucapan terima kasihnya.
Well, keesokan harinya, wali kelas Anos akan mengadakan kelas khusus yang akan diisi oleh salah satu dari 7 kaisar iblis tertua, bernama Ivis Necron. Tentu saja beliau ini adalah orang yang sangat dihormati di sekolah. Tapi Anos tiba-tiba menyapa dirinya seperti teman lama. 久しぶりだと言ったな。ならば俺のことを覚えているはずだ。Ivis tidak bisa mengingatnya karena Raja Iblis yang Ivis ketahui bernama Avos Dilhevia. 思い出させてやる。Anos mencoba untuk memulihkan ingatannya, namun gagal. Seolah ingatan Ivis telah dimanipulasi. Padahal, 7 kaisar iblis tertua itu lahir dari darah Raja Iblis Tirani sendiri. Walaupun Ivis masih tidak mempercayai Anos, dia tetap tidak menutup kemungkinan untuk percaya. Kemudian, Anos dan yang lainnya menempuh ujian dungeon. Di ujian ini, apabila ada siswa yang berhasil dapetin tongkat raja di lantai bawah, maka dia akan memenangkan ujiannya. Anos tetap santuy aja tuh, walaupun banyak yang bilang kalau belum ada yang bisa ngejamah tongkat itu. Anos bisa dengan mudah pergi ke lantai bawah untuk mengambil tongkatnya, karena kastil dungeon ini adalah milik dirinya sendiri. Sesampainya di lantai terbawah, Anos menyuruh Misha untuk mempersiapkan hadiah ulang tahun untuk Sasha, karena hari ini Sasha ulang tahun. Misha berencana untuk memberinya jubah spesial dari tempat itu. Saat Sasha menyuruh Anos untuk memasuki ruangan dulu karena Sasha ingin ganti baju, ternyata Sasha menikam Misha nih. 何の真似だ、サーシャ。全部ダンジョン試験で1位になるため。Sasha melakukan hal sampai sejauh ini karena dia ingin memenangkan ujian dungeon ini, sehingga dia hanya memanfaatkan Anos. Dia juga memutus perjanjian Z yang ia buat bersama Misha. Sasha yang membawa tongkat Raja Iblis itu berniat untuk kabur karena dia pikir dia bisa mencegah Anos. Dia memasang sihir yang bisa membuat pisau yang tertancap di dada Misha bakalan menikam lebih dalam apabila Anos menyerang. Namun ternyata Anos udah nyembuhin Misha dari tadi nih. Dan dia membuat ilusi untuk Sasha seakan Misha masih tertikam. Anos memaksa Sasha untuk berbicara tentang ini, namun dilerai oleh Misha. Sasha pun akhirnya kabur membawa tongkatnya. Misha juga bakal ulang tahun yang ke-15 keesokan harinya nih. Namun dia bilang dirinya bakal menghilang. Karena dia itu sebenarnya bukan siapa-siapa, melainkan jiwa Sasha sendiri yang terbelah menjadi 2. Anos dan Misha pun akhirnya menyusul Sasha yang mencoba untuk kabur. Di sini, Misha juga pengen baikan aja sama Sasha. Misha bertanya kepada Sasha, mengapa Sasha begitu membenci dirinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, Sasha memberikan satu tantangan untuk Anos berupa lingkaran sihir. Kalau Anos bisa ngendaliin lingkaran sihirnya, maka Sasha bakal jawab pertanyaan dari Misha tadi nih. Anos pun bisa dengan mudah mengendalikan lingkaran itu dan akhirnya dia menang. Plot twist guys, ternyata si Sasha berniat untuk memberikan nyawanya untuk Misha secara sepenuhnya nih. Yaitu dengan memanfaatkan lingkaran sihir itu. 15年、私は十分。 Syarat agar Misha bisa menerima nyawanya adalah Misha harus membenci Sasha dan menolak keberadaannya. Makanya selama ini Sasha selalu mengucilkan Misha supaya Misha membenci dirinya. Bye-bye. Tapi ternyata gagal karena Misha ini tetap menyukai Sasha walaupun Sasha udah berusaha membuat dirinya dibenci oleh Misha. Sementara itu, Anos mencoba untuk mencegah Misha supaya tidak menghilang di hari ulang tahunnya. Dia mencoba memberikan kesempatan untuk Sasha dan Misha untuk kembali ke masa lalu, supaya janin mereka bisa berdiri sendiri tanpa bergantung antara satu dengan yang lainnya.
つの根源が現れたとしたらどうだ。合図で俺の魔力を分けてやる。Tapi tiba-tiba Ivis datang dari atas dan langsung menusuk Anos dengan pedang miliknya. Orang yang membuat jiwa Sasha dan Misha menjadi dua tidak lain adalah Ivis itu. Dengan tujuan untuk menjadikan mereka sebagai wadah untuk Raja Iblis. Makanya, Ivis mencegah Anos yang akan mengembalikan mereka. Saat Anos tiba di dimensi ruang dan waktu, dia bertemu dengan Dewa Ravias yang menjaga waktu. Baginya, tindakan Anos ini bisa membuat dirinya mendapat hukuman karena mengacaukan waktu. Dia akhirnya menyatu dengan Ivis untuk mengalahkan Anos. Ivis yang telah menyatukan diri dengan dewa itu bisa dengan mudah menghentikan serangan Geograce milik Anos dengan memanipulasi waktu. Ivis bahkan bisa melakukan gerakan yang sangat cepat sehingga dia bisa menusuk Anos dari belakang nih. Namun tetap saja, cara itu nggak bakalan bisa ngebunuh Anos karena Anos bisa dengan cepat membangkitkan diri. Akhirnya, Ivis mencoba cara ampuh yaitu dengan menghentikan waktu secara total. Sasha dan Misha jadi nggak bisa gerak sama sekali karena waktu berhenti, namun tidak berpengaruh untuk Anos. Anos pun membebaskan Sasha dan Misha supaya bisa kembali ke masa lalu. Kemudian Anos mengeluarkan pedang yang dia simpan di dalam kastil dungeon untuk mengalahkan Ivis. Akhirnya, Anos bisa dengan mudah mencincang tubuh Ivis tuh. Anos pun menghidupkan Ivis kembali, dan Ivis saat ini bisa tersadar bahwa Raja Iblis yang sebenarnya adalah Anos. Anos akan membuat bawahan Avos Dilhevia percaya bahwa Ivis telah mati di sini, dan Anos memerintahkan Ivis untuk menyelidiki mereka. Sasha dan Misha pun berhasil mengubah takdir, dan Misha bisa melanjutkan hidupnya tanpa harus menghilang. Misha juga diberikan cincin istimewa oleh Anos yang bisa meningkatkan kekuatan sihir es miliknya, sebagai sebuah hadiah ulang tahun. Omedetou, Misha. Keesokan harinya, Anos dan Sasha menunggu hasil ujian dungeon yang mereka tempuh kemarin. Wali kelas juga ngasih tahu kalau bakal ada siswa pindahan yang masuk ke kelas Anos. Tentunya Anos mengharapkan nilai sempurna karena mereka telah membawa tongkat raja dari lantai terbawah. Tapi wali kelas tidak bisa memberikan kepastiannya karena tongkat yang dibawa oleh Anos telah dicuri. Sasha otomatis langsung protes karena secara teknis harusnya Anos udah berhasil nih di ujian itu. Siswi lain yang merupakan keturunan darah campuran juga membelanya. Dia bernama Misa. Namun ternyata pencurian tongkat itu merupakan rekayasa dari wali kelas dan yang memergoki adalah Anos sendiri. BTW, Misa ini punya persatuan yang terdiri dari para siswi keturunan darah campuran yang didiskriminasi, termasuk Misha sendiri, guys. Tujuan mereka mendirikan persatuan itu adalah untuk melakukan kampanye supaya ras iblis bisa bersatu. Mereka percaya bahwa Anos adalah Raja Iblis sesungguhnya dan bahkan salah satu kaisar iblis tertua juga ada di sana, bernama Melhe. Kemudian keesokan harinya, sekolah Delskade akan mengadakan turnamen pedang dan akan menyeleksi para siswa yang bisa mengikuti turnamen itu. Seleksinya berupa tes kemampuan untuk mencabut pedang sihir. Semua siswa kesulitan untuk menyabut pedang itu, kecuali Anos. Tiba-tiba, datang nih siswa pindahan seperti yang dibilang oleh wali kelas Anos tadi, yang merupakan jenius master pedang, guys.
bernama Lei Glansdori. その少年叩き直してくれる。手加減していたな。君ほどじゃないと思うけどね。Saat di kelas, Lei ingin bergabung ke tim Anos untuk menjadi anak buahnya. Namun Anos menolak. Dia harus mengalahkan Anos dalam tanding berikutnya. 断る。いっか。実は君と手合わせしてみたい。 Lei membuat tim yang berisi para anggota kesatuan karena Misha mempunyai cincin pemberian Anos yang bisa meningkatkan kekuatannya. Dia bisa mendirikan kastil es yang megah. Kemudian, Anos mendatangi Lei. Walaupun Lei merupakan master pedang, namun Anos cukup meladeninya dengan sebatang ranting pohon aja nih. Di sisi lain, tim lawan juga nggak mau kalah dong. Mereka membangun golem raksasa menggunakan sihir yang bisa memanipulasi objek. Misha dan Sasha memberikan serangan Geograce untuk golem itu, dan serangannya bisa memberikan kerusakan yang cukup besar. Sementara itu, pertarungan Anos versus Lei ini berlangsung sangat sengit guys. Lei tampak bisa menyaingi Anos yang menggunakan ranting pohon itu. Akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh Anos dan dia bisa mematahkan pedang milik Lei. Keesokan harinya, wali kelas mengumumkan siswa yang bakalan ikut turnamen pedang mereka adalah Anos dan juga Lei. Lei Glansdori-kun, Anos Bordigodo-kun. Anos merasa curiga kenapa dia diikut sertakan dalam turnamen ini karena bangsawan biasanya tidak membiarkan Anos menang nih. Kemudian, Misha meminta Anos untuk menemui salah satu kaisar iblis tertua bernama Melheis. Kimi mau Anos Bordigodos. Untungnya, Melheis ini masih mengingat Anos walaupun ingatannya juga sangat korup nih. Anos menanyakan tentang turnamen pedang ini kepada Melheis. Dia bilang, ini adalah ulah bangsawan supremasi yang akan melakukan segala cara untuk mengalahkan Anos. Melheis pun menyarankan Anos untuk tidak mengikuti turnamen itu. Kemudian saat Anos dan Misha lagi mampir di kafe kucing, Anos bertemu dengan Ivis yang berwujud sebagai seekor kucing. Dia menyebutkan ada orang yang mencurigakan di dalam perkumpulan persatuan. Ya, kayak lagi main Among Us gitu tuh. Dia juga bilang, ada orang yang mencurigakan di suatu rumah sakit sihir bernama Locknord. Kebetulan, ada Lei yang ingin mengejenguk ibunya yang sedang sakit di rumah sakit itu. Anos menawarkan pengobatan manjur yang bisa menyembuhkan ibunya dalam sekejap, namun Lei menolak. Anos pun sedikit mencurigai Lei, sehingga dia meminta Ivis untuk menyelidikinya. Kemudian, saat hari H turnamen pedang, Ivis memberitahu Anos bahwa dalang dibalik semua itu adalah Gaius dan Idor. Dia juga berkata mengenai Lei bahwa ibunya sedang mengidap penyakit langka yaitu penyakit spirit di mana tubuhnya jadi tembus pandang kayak hantu gitu tuh. Anos juga masih ingin menyelidiki lebih dalam tentang Avos Dilhevia sehingga dia tetap akan mengikuti turnamen pedang. Ayahnya yang udah lama ngilang itu tiba-tiba datang membawakan pedang untuk Anos dalam keadaan sedikit terluka. Di babak pertama, Anos melawan Kruthlutdal yang merupakan anggota asosiasi pedang sihir Locknord sekaligus kakak dari wali kelas Anos. Anos bisa menghancurkan pedang milik Lutwell dalam 1 menit saja guys. Kemudian, Anos baru tahu kalau ternyata Lei juga ikutan asosiasi Locknord nih. Dia mengikuti asosiasi itu
karena teriming-iming uang yang banyak. Dia pun sekarang tidak bisa berteman dengan Anos dan Misa karena Lord North ini merupakan asosiasi bangsawan, guys. 僕は君を殺す。 Lei sempat menyerang Anos untuk membuktikan tekadnya. Di sini, Anos menyadari bahwa Lei sedang dikekang oleh pedang iblis kontraktual dan juga dia sedang dalam kondisi kepepet nih, karena ibunya kemungkinan sedang disandra. Saat ibu Anos yang membawa pedang Anos itu sedang berjalan pulang bersama anggota kesatuan, tiba-tiba wali kelas Anos mendatangi dirinya. Dia bilang kalau dia ingin menyita pedang Anos dengan alasan pedang peserta turnamen harus ditahan oleh panitia. Karena ibu Anos menolak, wali kelas langsung menyerangnya bersama dengan anggota kesatuan yang lain, guys. Wali kelas Anos bertindak sejauh ini karena dia tidak terima adiknya dipermalukan Anos sewaktu turnamen. Dia juga tega menyerang muridnya sendiri yang merupakan keturunan darah campuran. Saat para muridnya terbakar karena serangannya, untung aja si Anos datang tepat waktu saat wali kelasnya menyerang ibunya. Anos langsung menghentikan pergerakan wali kelasnya sekaligus menyembuhkan ibunya dan siswi yang lain. Dia akhirnya membunuh wali kelasnya itu, namun melahirkannya kembali menjadi seorang keturunan darah campuran supaya dia bisa tobat, guys. Anos juga mengutuknya kalau wali kelasnya itu bunuh diri, maka dia akan tetap bisa hidup kembali. Anos dan Lei akhirnya memasuki tahap final di turnamen pedang. Mereka dipaksa mengenakan gelang yang bisa menguras energi sihir. Karena Lei bukan pengguna sihir sejati, maka gelang ini tidak berpengaruh padanya. Sehingga dia cukup mengulur waktu saja untuk menang melawan Anos. Ternyata, Lei malah menghancurkan pedang iblis kontraktual miliknya supaya bisa membatalkan kontraknya dengan para bangsawan. Dia melakukan ini karena ibunya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, sehingga percuma saja bagi Lei. Saat Anos menusuk jantung Lei dan Lei memotong tangan kiri Anos, tiba-tiba mereka berpindah ke dimensi lain nih. Dimensi itu adalah milik Melhes dan yang ternyata jadi dalang dibalik semua ini adalah dirinya, guys. Wah, plot twist lagi nih kalau gini. Well, karena tangan kiri Anos terpotong oleh pedang khusus, sehingga dia tidak bisa memulihkannya dengan cepat. Melhes juga membawa Gaios dan Idor sebagai bala bantuan. Namun ternyata Anos bisa dengan mudah menebas leher mereka. Lei juga bisa bangkit kembali karena kontraknya dengan para bangsawan udah dihancurin Anos. Melhes juga menyandra ibu Lei di dalam dimensi yang berbeda, sehingga Lei akhirnya pergi ke dimensi itu. Kemudian, Melhes memberikan serangan untuk Anos berupa tembok yang bisa menghancurkan segalanya, yang dibuat oleh Anos sendiri 2000 tahun yang lalu. Melhes pun berpindah ke dimensi yang bisa dimasuki oleh dirinya sendiri, sehingga dia bisa menyerang Anos dari sana dan juga menyerang dimensi tempat Lei. Ibunya yang nyawanya udah di ujung tanduk itu akhirnya memberikan bantuan untuk Lei, guys. Dia berubah menjadi wujud aslinya berupa pedang yang kuat untuk anaknya. Setelah menggunakan pedang itu, Lei mampu memberikan serangan yang sangat kuat sampai bisa menghancurkan semua dimensi sekaligus menangkal serangan Melhes. Melhes masih punya serangan sihir yang lain. Untungnya,
Anos masih mengantisipasi serangan Meleis. Justru semua serangan Meleis itu malah memperkuat dirinya. Mengeluarkan pedang sihir andalannya. Meleis sempat mencoba untuk kabur, namun kakinya udah dipenggal duluan nih. Dia juga mencoba untuk menyerang Anos dengan segala cara, namun sia-sia saja. Akhirnya, Anos menusuk kepala Meleis dan dia menemukan semacam benda yang mengendalikan Meleis. Kemudian Anos menghancurkan benda itu dan akhirnya Meleis tersadar bahwa selama ini dia dikendalikan oleh bawahan Avos Dilhevia, guys. Anos dan Meleis sempat melihat wujud asli Avos Dilhevia namun hanya sebentar. Setelah itu dia kabur lagi dan pertandingan final pun akhirnya dimenangkan oleh Anos. Anos juga telah menghidupkan Ibu Lei kembali, walau harus menggunakan teknik khusus dan sedikit rumit. Anos mendapat reward berupa pedang, dan yang memberikannya adalah Sasha. Karena dia juga keturunan bangsawan, guys. Dan lagi-lagi dia mendapat kecupan dari Sasha, guys. Wah. Well, keesokan harinya, Anos memulai sekolah seperti biasa. Dan wali kelas Anos digantikan oleh orang lain untuk sementara, guys. Dia merencanakan program kelas terbuka yang diadakan di dunia manusia. BTW, musuh bebuyutan Anos pada 2000 tahun silam adalah manusia ya, guys. Yaitu seorang pahlawan bernama Kanon. Kanon juga memiliki guru bernama Jerga yang memiliki dendam yang sangat mendalam kepada ras iblis. Anos dan yang lainnya akhirnya pergi ke dunia manusia dengan deadline 10 hari. Perjalanan mereka tidak dipandu oleh siapapun, sehingga mereka harus mencari jalan sendiri. Namun tantangan ini tidak berlaku untuk Anos. Dia bisa pergi ke dunia manusia cukup 1 detik saja sambil membawa Sasha dan yang lain. Anos dan Sasha mengunjungi Akademi Pahlawan di dunia manusia itu, guys. Mereka bertemu dengan siswi di sana bernama Eleanor Bianca. Saat Anos bertanya tentang siapa nama Raja Iblis yang diketahui manusia kepada Eleanor, dia juga menjawab Avos Dilhevia, guys. Di akademi ini, ada juga beberapa orang yang merupakan reinkarnasi pahlawan Kanon. Inti dari pahlawan Kanon terbagi menjadi 7, dan hanya ada 1 orang yang merupakan reinkarnasi aslinya. Anos didatangi oleh 2 orang yang mengaku sebagai reinkarnasi Kanon, bernama Ledriano dan Laos. Anos meragukan mereka berdua, sehingga Laos memberinya sedikit pelajaran. Tapi yang dapat pelajaran sih malah si Laos sendiri ya, guys. Karena ya kan secara kekuatannya si Anos itu terlampau jauh. Ledriano pun meminta maaf kepada Anos atas kelakuan Laos ini. Saat Anos mau balik, Eleanor sempat bilang ke Anos kalau pahlawan Kanon dulu dibunuh oleh sesama manusia. Dan apabila Anos mencari reinkarnasi Kanon yang asli, bakalan susah banget dan hampir tidak mungkin, guys. Well, pembukaan program kelas terbuka dimulai dengan pertunjukan sihir dari manusia dan ras iblis. Ledriano menjadi perwakilan dari manusia, dan untuk ras iblis diwakili oleh Reves, murid dari kelas 3. Diam-diam Ledriano ini menggunakan cara curang supaya bisa menggagalkan sihir milik Reves, guys. Namun cara Ledriano ini ketahuan oleh si Anos.
こんなレベルの魔法では物 Di ujian pertarungan antara manusia melawan iblis, pihak manusia juga melakukan berbagai kecurangan. Mereka memiliki air suci yang bisa meningkatkan kemampuan mereka dan dapat bersifat sebagai racun untuk ras iblis. Apalagi dalam pertarungan ini, Anos tidak ikut serta dan pertarungannya di dalam danau air suci. Sehingga pihak manusia akan sangat diuntungkan dan ras iblis kalah. Reves yang kalah dan membenci Anos pun akhirnya meminta tolong Anos untuk menaklukkan para manusia itu. Anos juga menguras habis air danau suci milik manusia supaya pertarungannya jadi adil, guys. Pertarungan babak kedua pun dimulai. Sekarang adalah giliran tim Anos yang melawan. Serangan Gyogres milik Anos ternyata bisa ditangkal oleh mereka menggunakan penghalang. Sekaligus dihancurkan oleh salah satu siswi reinkarnasi kanon bernama Zesha. Zesha ini kuat dan tahan banting banget, guys. Namun dia jarang berbicara dan seperti tidak memiliki emosi. Anos melawan Ledriano dan juga Zesha. Walaupun pergerakan Zesha ini sangat cepat, namun Anos bisa dengan mudah menghindari serangannya. Ledriano menggunakan teknik sihir rahasia yang bisa menyerap dukungan-dukungan para manusia sehingga membuat Ledriano dan Zesha menjadi lebih kuat. Dengan dukungan 10 juta manusia, Ledriano masih belum bisa menaklukkan Anos, guys. Anos juga bisa menggunakan teknik ini dan hanya membutuhkan 8 orang saja dari persatuan. Kekuatan Anos menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan Ledriano. Sementara itu, Sasha juga bisa memenangkan pertarungannya melawan Laos. Dan Lei juga memenangkan pertarungannya dengan mudah. Akhirnya, Ledriano pun memerintahkan Zesha untuk menggunakan teknik sihir yang gak kalah hebat juga nih. Dia mendekati Anos dan meledakkan dirinya. Entah kenapa, Zesha bisa melakukan ini secara terus-menerus nih. Anos pun dihubungi oleh Eleanor melalui telepati. Dan dia berkata bahwa hanya dia yang bisa menghentikan Zesha. Karena Anos sedang menahan Zesha, maka dia menyuruh Misha untuk menemui Eleanor di kuil. Di sana, Misha malah bertemu dengan kepala sekolah Akademi Pahlawan bernama Diego. Diego melarang Misha untuk mengunjungi kuil ini, sehingga dia langsung menyerang Misha sekaligus menyiksanya. Diego juga kebawa emosi, karena dia juga punya dendam yang amat mendalam dengan para iblis. Ternyata, Diego ini dari awal udah berniat untuk memberantas para ras iblis yang berkunjung ke sana, guys. Untung aja, Anos sempat datang ke tempat itu dan langsung menusuk Diego. Kemudian menghidupkannya kembali untuk diinterogasi. Anos juga sempat pakai sihir yang bisa merepresentasikan sifat asli manusia menjadi sosok iblis. Di sini, Diego menjadi iblis yang mengerikan, yang berarti sebenarnya dia adalah orang yang jahat. Diego juga bisa mencuci otak para siswa Akademi Pahlawan supaya larut dalam kebencian. Anos sudah mengantisipasi hal ini dengan menghentikan waktu di tempat pertarungan tadi, sehingga sihir milik Diego tidak berfungsi, guys. Akhirnya, dia mengambil inti jiwa milik Diego lalu menghancurkannya.
Setelah itu Anos menemui Eleanor. Ternyata selama ini dia adalah manusia yang diubah menjadi wujud sihir. 人型魔法エレオノール Eleanor adalah sosok sihir yang mampu menggandakan tubuh manusia. Itulah yang terjadi kepada Zesia saat bertarung tadi, guys. Dia berencana untuk menyelamatkan para siswa yang udah dimanfaatin sama Diego. Eleanor menjelaskan bahwa selama ini Akademi Pahlawan telah dimanipulasi oleh Jerga, guru dari Kanon di 2000 tahun yang lalu. ジェルガ総帥は魔族に Jerga menyimpan dendam yang mendalam, sehingga dia nggak mau tuh kalau misal para keturunannya melupakan dendam kepada para iblis. Kanon sempat menentang keputusan Jerga ini, namun Jerga memilih untuk membunuh Kanon karena dia tidak sependapat. Kemudian, Eleanor meminta Anos untuk melenyapkan dirinya saja karena dia selama ini hanya produk gagal yang diproduksi oleh Jerga dan telah memanfaatkan ribuan nyawa manusia. ジェシオ Namun tiba-tiba datang si Diego. Diego akan terus lahir kembali selama masih ada Eleanor. Dan di saat yang bersamaan juga, tiba-tiba datang 3 kaisar iblis tertua bersama Avos di Lehevia. Avos mencoba untuk mencabut pedang milik Kanon bersama Avans Mana yang seharusnya tidak bisa dicabut oleh iblis. Namun Avos bisa mencabutnya, guys. Diego dan para bawahannya dihisap secara paksa oleh Avos menggunakan teknik sihirnya. Anos pun sempat berhadapan dengan Avos dan memberikan serangan, namun serangan Geograce milik Anos bisa dihancurkan dengan mudah oleh Avos. Akhirnya, Avos dan para kaisar iblis lainnya mundur untuk sementara. Kemudian Avos mendeklarasikan pertempuran antara manusia dan iblis di depan umum. Melihat hal itu, tentu saja Anos nggak bisa tinggal diam. Dia akan ikut serta dalam pertarungan ini dengan tujuan untuk mencegah bentrok antara manusia dan juga iblis. Anos akan maju bersama para kaisar iblis yang memihaknya dan juga Sasha dan kawan-kawan. Tahap pertama, Sasha dan kawan-kawan harus mencegah pasukan iblis yang sedang bergerak menuju perbatasan. Kemudian, Meles dan yang lain melawan kaisar iblis yang memihak di Lehevia. Sementara Anos akan melawan Avos di Lehevia sendiri, guys. Saat Anos sampai di kastil milik Avos, ternyata Avos tidak ada di sana. Anos sudah memprediksi hal ini dan dia segera pergi ke daerah hutan. Dan benar saja, Avos ada di situ, guys. Avos juga membuka topengnya saat bertemu dengan Anos. Nah ini plot twist lagi, guys, gimana? Udah siap? Oke, Mimin sebutin ya. Ternyata Avos di Lehevia itu adalah Lei sendiri. Dan juga, Lei itu merupakan reinkarnasi asli dari Kanon. Alasan Kanon sampai repot berpura-pura menjadi Raja Iblis adalah supaya para manusia membunuh dirinya. Dan kebencian yang ditanam oleh Jerga selama ini bisa musnah, guys. Sehingga manusia akan terbebas dari kebencian terhadap iblis. Well, Anos dan Kanon bertarung, namun tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan satu dengan yang lain. Kemampuan Anos ternyata berada di atas Kanon. Dia bisa menghancurkan 7 jiwa inti milik Kanon. Anos sebenarnya juga menghargai tekad Kanon untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia mempersilahkan Kanon untuk membunuhnya, guys. Saat tertusuk pedang Evans Mana milik Kanon, Anos mengubah wujudnya menjadi Avos di Lehevia supaya para manusia percaya nih
bahwa Raja Iblis sesungguhnya telah dibunuh. 報復は許さぬ。生きよ。僕のたった一人の勇者だった。 Namun Diego masih tidak mempercayai kanon yang berinkarnasi itu dan tetap akan menyerang. Kebenciannya semakin mendalam dan dia nggak sengaja munculin wujud aslinya. Wujud asli itu adalah Jerga, guys. Karena kanon berbeda pendapat dengan Jerga, dia tetap akan menyerang gurunya itu. Sayangnya, pedang Evans Mana milik kanon tidak mempan terhadap Jerga. Sasha dan Misha akan ikut menyerang Jerga. Dengan bantuan Ivis, Sasha dan Misha berubah menjadi wujud aslinya serta menjadi lebih kuat. Namun Jerga memanfaatkan cloningan Zeisha yang berjumlah ratusan untuk diledakkan. Sasha dan para iblis lainnya kewalahan karena jumlahnya terlalu banyak, guys. Untung aja, Anos bangkit kembali saat para anak buahnya sedang kewalahan. Melihat Anos yang bangkit itu, Jerga menyerap jiwa para manusia untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Tak mau kalah, di sini kanon bekerja sama dengan Anos untuk mengalahkan Jerga. Anos juga meminta bantuan kepada para persatuan untuk menyanyi supaya dirinya menjadi lebih kuat. Wah, perpaduan antara Anos dan kanon ini beserta support dari persatuan pun akhirnya bisa mengalahkan Jerga tanpa ada yang terluka. Anos juga merekrut Eleanor menjadi sihirnya, sehingga dia juga tidak harus musnah dan bisa merawat ribuan Zeisha. Yeay, beginilah ending dari anime ini, guys. Gimana, seru kan? Banyak banget plot twist yang bikin Mimin kaget di sini nih. Terus juga Anos dan kanon beserta seluruh umat manusia dan iblis udah bisa damai nih. Tapi tunggu dulu, anime ini ada season 2-nya loh. Gimana, kalian tertarik nggak nih buat ngepoin kelanjutannya? Kalau kalian pengen Mimin lanjutin, atau kalian ada request anime lain, kuy langsung aja komen di bawah ya guys. BTW jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya guys, biar Mimin makin semangat untuk menghibur kalian nih. Well, sekian dari Mimin, see you on the next video and bye-bye!